Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama LHB Sekuritas. Sebelumnya, selamat datang kembali ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan hari ini kita akan mengulas lagi mengenai market Indonesia dan nanti juga akan dibahas sedikit mengenai info-info yang sedang terjadi. Nah, perkenalkan saya Ilham sebagai technical analis dan kami akan membahas terlebih dahulu ya mengenai perang dagang, mengenai tarif Trump dan juga informasi komoditas serta nanti kita akan berdiskusi mengenai technical analysis. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, smart people, seperti yang dilihat, kita akan mengulas makro sedikit ya mengenai kebijakan tarif Donald Trump yang beberapa minggu ini sedang hot-hotnya dan kita juga sambil menunggu informasi lebih lanjut, kira-kira apa sih solusi Indonesia khususnya menanggapi hal ini. Jadi, smart people, Presiden Amerika Serikat itu Uncle Donald Trump ya, saya memanggilnya, mengumumkan kebijakan tarif impor pada 2 April kemarin. Nah, motifnya apa sih? Nah, kebijakan itu diperlukan karena banyak negara yang mengambil keuntungan dari Amerika Serikat dengan mengenakan tarif tinggi dan hambatan perdagangan lainnya. Secara umum nih, smart people, Amerika Serikat akan memberlakukan tarif bea impor dengan tarif dasar sebesar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat dan bea masuk lebih tinggi pada puluhan negara lainnya. Untuk spesifik negaranya, tarif lebih tinggi dikenakan pada negara-negara dengan defisit perdagangan signifikan terhadap Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu sebesar 32% pada ekspor ke Amerika Serikat yang mencakup sektor-sektor penting seperti minyak kelapa sawit, alas kaki, dan juga garmen. Nah, mungkin kita juga bisa diskusi nih, kira-kira dampaknya seperti apa nih untuk Indonesia? Ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Ini sudah disederhanakan. Yang pertama ada penurunan ekspor ya biaya produksi produk Indonesia di Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Misalnya kita mau menjual barang ya di Amerika Serikat dengan harga 1 juta. Karena tarif biayanya dinaikkan, ini lebih dari 1 juta ya. Kalau misalnya 32% jadi 1.320.000. Itu biaya yang harus dikeluarkan untuk masyarakat Amerika Serikat ketika ingin membeli produk dari Indonesia. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya yaitu daya saing. Bisa saja negara lain dengan memiliki produk yang hampir sama kualitasnya atau lebih tinggi kualitasnya, tapi memiliki harga yang lebih murah. Ya, pastinya masyarakat Amerika Serikat lebih memilih ya produk lain dari negara yang memiliki harga lebih murah. Kemudian PHK industri padat karya ya seperti tekstil dan sepatu karena penurunan pesanan. Nah, misalnya sebuah perusahaan ya untuk pendapatan profitnya itu diprioritaskan dari ekspor. Ketika ada penurunan dari keuntungannya, otomatis untuk membayar gaji karyawan itu bisa terhambat dan alhasil bisa menyebabkan PHK atau pemutusan kerja ya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan itu tidak begitu berdampak baik bagi Indonesia khususnya. Kemudian nilai tukar rupiah bisa tertekan ya jika ekspor menurun, maka penerimaan falas juga ikut menurun. Yang pasti eh, dampaknya juga volatilitas pada pasar modal Indonesia. Nah, bagi sebagian smart people yang melihat market ya, seminggu terakhir lah sebelum market dibuka hari ini, kita melihat indeks-indeks pada terturun ya signifikan. Nanti kita juga akan bahas kira-kira penurunannya sampai mana kurang lebih ya proyeksinya. Dan dampak lainnya ada peluang reorientasi pasar ya, dorongan bagi Indonesia untuk mencari pasar ekspor baru yang lebih eh, bisa profitable lah gitu, untuk mengurangi eh, hambatan-hambatan ekspor yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika kita tahu mengenai
perang dagang atau informasi yang sedang terjadi saat ini, kemudian potensi dampaknya ke Indonesia, respon dari Indonesia atau respon Presiden Indonesia seperti apa ya? Jadi ada beberapa sumber yang saya coba rangkum. Ini dari respon Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang mengungkapkan, katanya ini berat karena ini padat karya. Tapi ya ada tapinya nih Smart People, kita akan cari jalan keluar. Kita harus mencari pasar baru. Kemudian Pak Presiden juga mengungkapkan, saya dari dulu juga memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us atau tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan menurutnya ini realita. Jadi beliau juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan ada dari ungkapan juga dari Bapak Presiden Prabowo, saya akan kirim Pak Erlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi dan kita juga akan negosiasi. Dan saya juga melihat sebuah berita bahwa ya Pak Erlangga dan ada Bu Sri juga ya yang akan dikirim ya tanda kutip untuk bernegosiasi. Tapi untuk tanggal tepatnya kapan itu belum bisa dipastikan dan belum ada informasi terkait terbaru. Nextnya kita akan masuk ke informasi komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Jadi smart people terakhir ya emas ditutup terkoreksi ya kemarin sebesar 1,84% ke 2.981 ya sudah mulai terkoreksi dari all time high-nya beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya. Uh, Kemudian emas per gramnya terkoreksi juga sebesar 1,83% ke 1.586.866 per gramnya. Ada perak yang naik positif sebesar 1,28% ke 29.605. Ada Brent yang terkoreksi sebesar 2,29% ke 64 per barel. Ada gandum yang naik positif sebesar 1,55% ke 545. Dan nikel yang terkoreksi hampir 1% ya sebesar 0,99% ke 14.512. Kemudian kita akan mengulas lagi pada 27 Maret ya sebelum market ditutup dan sebelum libur panjang Lebaran. Ada 435 saham yang menguat berdasarkan aplikasi RHB Trade Smart ID. Ada 318 saham melemah, ada 269 saham yang ditutup stagnan. Maupun transaksi asing ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya masih di saham BBRI sebesar 343,7 miliar, ada saham BMRI sebesar 117,3 miliar, dan ada saham Astra Internasional sebesar 81,5 miliar. Di sisi net sell ada Pani sebesar 39,1 miliar, ada saham MAPI sebesar 30 miliar, dan ada saham Buka sebesar 27,5 miliar. Adapun pertumbuhan dari indeks sektoral, ada properti dan juga real estate yang naik sebesar 1,75%, kemudian sektor industrial sebesar 1,35% ya positif, dan ada sektor basic material yang naik sebesar 0,72%. Sekarang kita akan mengulas dari technical analisisnya ya. Sebentar, kita share terlebih dahulu. Untuk indeks Dow Jones ya, penutupan kemarin ya, ini ditutup masih terkoreksi sebesar 0,91% ya dibandingkan apa namanya penutupan sebelum-sebelumnya yang tutup ya hingga 5,5% dan kemarin juga ada sedikit peningkatan ya, sempat low di 36.611 namun ditutup di 37.965. Untuk pergerakan indeks Dow Jones sendiri berada di 37.638 hingga 38.517. Kemudian kita akan untuk indeks DAX, ah, sebentar sedikit kita akan lihat.
Indeks DEX itu ditutup sebesar eh, 19.789 sebesar minus 4,13% untuk rentang pergerakannya di area 19.259 hingga 20.468. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya bagaimana dengan IHSG? Sebelum IHSG kita akan mengintip sedikit ya di kanan bawah. Ini untuk indeks-indeks di Asia Pasifik sudah mulai mengalami pertumbuhan positif ya, hijau ya, dibuka hijau seperti Hang Seng ya, dibuka 2,55 persenan, terus Nikkei dibuka 6 persenan ya, Smart People, kemudian Kospi dibuka sebesar 1,55%. Kita berharap bahwa bila ada penurunan pada IHSG tidak terlalu signifikan ya dampaknya. Nah, ini merupakan gambaran dari IHSG. Kami menilai bila ini kita good news ya dulu, maksudnya good good condition dulu lah gitu. Pada penutupan sebelum Lebaran itu kan ditutup positif sebesar 0,59% ke 6.510. Kalau kita ngambil positifnya, sisi positifnya, ini resisten terdekat ya. Bila melebihi 6.511, IHSG akan menguji ke resisten berikutnya di 6.715. Namun, kita ambil level konservatifnya, bila terjadi penurunan, ini bisa diperhatikan IHSG menguji level supportnya di 5.971 atau level psikologisnya di area 6.000 ya, smart people. Oke, eh, kita akan masuk ke topik hari ini yaitu ada Kija, MAPI dan juga BBRI. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu juga pilihan saham yang sempat dibahas oleh Mas Falah ya sebelum libur Lebaran. Ada saham BBTN. Untuk BBTN waktu itu buy on weakness di area 860 untuk target profitnya di 930. Bagi smart people ya yang kemarin sudah mengambil BBTN, ini masih floating profit. Namun bagi smart people yang belum mengambil BBTN, ini bisa diperhatikan bila terjadi penurunan atau terkoreksi ya, diperhatikan di level 760. Nextnya untuk saham Goto, ini kemarin buy on weakness juga di area 81 dengan target profitnya di 84. Nah, ini bisa diperhatikan bila terjadi koreksi dari saham Goto, level support pertamanya di area 76 dan support keduanya di area 72 untuk saham Goto. Nah, kemudian untuk stok kali ini yaitu saham Kija. Untuk saham Kija, kenapa sih trading plan-nya seperti ini? Bagi smart people yang sudah memiliki saham Kija sebelumnya, ini target profitnya di 181. Namun, kita melihat bahwa market sedang terjadi volatilitas yang cukup tinggi. Jadi untuk trading plan-nya lebih ke konservatif ya. Kita melihat di buy on support di 166. Dengan profit target profit pertamanya itu di area 174 dengan potensi profitnya sebesar 4%. Dan target profit keduanya di 181 dengan potensi profit sebesar 9%. Lalu untuk stop loss-nya di area 159. Dan sebagai informasi tambahan secara teknikal analisis ya, saham Kija ini pada penutupan sebelumnya sudah breakout dari pola channelnya ya, smart people. Ini ada indikasi bila market hari ini sedikit positif ya, cenderung positif, ini ada uh, indikasi untuk melanjutkan potensi ke atas ya untuk saham Kija. Kemudian untuk saham MAPI, ini juga buy on support ya, berdasarkan analisis kami. Ini di area 1225 bisa diperhatikan kembali dengan target profit pertamanya di area 1320. Ada potensi upside sebesar 7,76%. Kemudian target profit keduanya kurang lebih di area 1425 dengan potensi profit sebesar 16%. Dan level stop loss-nya di area 1150 ya. Kemudian untuk saham BBRI, nah untuk saham BBRI ini secara teknikal ya, pada penutupan market lalu sudah breakout dari pola wedge-nya ya, ada indikasi kenaikan ke atas bila market hari ini juga mendukung positif. Untuk kemudian
Untuk target profit pertamanya ya, karena trading plan-nya ini lebih konservatif, buy on support di area 3.650 ini juga bisa alternatif nih bagi smart people yang mau averaging saham BBRI. Ini di area 3.660 dengan target profit pertamanya di 3.860 dengan target profit keduanya di area kurang lebih 4.180 dengan potensi upside sebesar 14%. Level stop loss-nya yaitu di area 3.450. Baik, smart people, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Oke, ada pertanyaan nih dari Pak David, Pak Usman, juga Pak Yohanes. Dari Pak David, tolong review Inco, NCKL, Pewon, Cepik, WIRG. Oke, baik kita akan review satu persatu ya. Pertama untuk saham Inco terlebih dahulu. Inco kita akan lihat secara teknikalnya. Untuk trading plan sebelumnya ya ini masih di masih berjalan. Ini bisa diperhatikan support pertama ya bisa buy on support di area 2090 ini buy on weakness ya. Untuk supportnya di area 2020. Jadi ada dua strategi yang bisa dilakukan ya untuk saham Inco. Yang pertama buy on weakness-nya di 2190, yang kedua buy on support-nya di area 2020 ya, kurang lebih 2020 dengan stop loss-nya di area 1795. Kalau misalnya kita memilih untuk buy on weakness, level stop loss-nya di area 1955 untuk Inco. Next-nya ke NCKL. Ya, reminder lagi ya, smart people bahwa market sedang volatile. Jadi perlu diperhatikan money management dan trading plan-nya disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Untuk NCKL sendiri sebenarnya sudah breakout di area resistennya kurang lebih di 685. Ini bisa ada indikasi kenaikan dengan target profit terdekatnya di 730 dan target profit keduanya di 790. Namun ini strategi alternatif berikutnya bisa buy on support ya, di support bawah kurang lebih di area sekitar 645 ya. 645 dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 685 dan target profit keduanya di area 730 ya, smart people untuk NCKL. Nextnya Pewon Kepik WRG. Pewon. Oke, untuk saham Pewon saat ini cenderung masih mengalami penurunan ya. Kami tidak menyarankan membeli saham-saham yang cenderung mengalami penurunan ya. Nanti kita tunggu aja saham Pewon apakah bisa bertahan di area supportnya 336 atau masih ada penurunan kembali. Kemudian kita ke Kepik. Untuk saham kepik ya, Smart People, ini sambil kita lihat ke WIRG, kita buka tabnya yang lain. Oke, baik untuk WIRG terlebih dahulu ya. Untuk WIRG ini masih ada di fase sideways-nya. Ini ada dua strategi yang bisa dilakukan. Jadi bagi smart people yang sudah menanyakan WIRG sebelum market tutup ya di area 79 sudah PP satunya di area 86. Namun smart people yang ketinggalan ini bisa diperhatikan di level 79 lagi area supportnya ya atau di level buy on weakness di area 75 dengan target profit yang sama, TP1-nya di area 86 dan TP2-nya di area 95 ya untuk saham WRG. Untuk kepik sendiri ini sudah breakout di area 119 ya, ada potensi upside bila market juga positif hari ini ke area 129 untuk TP1-nya dan TP2-nya di area 137 untuk saham kepik. Dengan
Nextnya untuk pertanyaan selanjutnya kita ke Pak Usman. Eh, SSIA, MLPL, dan BRIS. Oke, SSIA kita lihat dulu. Untuk SSIA ini sudah breakdown ya dari area supportnya di 835. Ini masih ada potensi penurunan ya untuk saham SSIA. Kemudian mungkin bisa dicari saham-saham lainnya dulu. Kemudian saham MLPL. Untuk MLPL, sebentar kita lihat saham BRIS. Nanti juga ada sebuah pengumuman dari IDX, Smart People yang bisa kita baca bersama-sama. Nah, untuk saham MLPL ini untuk supportnya di area 93 dengan target profit pertamanya di 107 dan target profit keduanya di area 117 ya, misalnya digambarkan seperti ini. Untuk level stop loss-nya kurang lebih di area 89 untuk saham MLPL karena dilihat pergerakan volatilitasnya yang sangat tinggi ini perlu diperhatikan lagi untuk money manajemennya. Nextnya untuk saham BRIS, ini untuk saham BRIS ya, smart people. Ini bisa ditunggu buy on weakness di area 2190 dengan target profit pertamanya di area 2340 dan target profit keduanya di area kurang lebih 2480. Nah, smart people, sekarang kita akan sama-sama ya melihat pengumuman dari Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan hari ini ya 8 April 2025. Apakah terlihat? Ini ada pengumuman penyesuaian ketentuan perubahan batasan persentase auto rejection bawah ya disesuaikan menjadi 15% bagi efek berupa saham, papan utama, papan pengembangan, dan papan ekonomi baru, kemudian exchange traded fund atau ETF serta dana investasi real estate atau DIRE untuk seluruh rentang harga. Kemudian kita berbicara mengenai trading halt ya, ada penyesuaian juga nih smart people mengalami penurunan hingga lebih dari 8% yang sebelumnya 5% ya smart people. Kemudian ketika 8% berjalan, nah market turun lagi, misalnya market turun lagi, trading halt lagi selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%. Dan ada suspend ya, smart people, bila IHSG terjadi penurunan dari 20%. Nah, suspendnya seperti apa? Ini sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan. Ya, ini beberapa hal yang perlu smart people ketahui. Nah, smart people sedikit lagi market akan buka ya. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan untuk Morning Stock Picks diadakan setiap hari sesuai dengan jadwal bursa. Ya, kalau kami mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain saham ya, smart people, kami juga memiliki instrumen lainnya yaitu warrant terstruktur, ada call dan juga ada put nih smart people. Nah, bagi smart people yang penasaran, bisa cek informasinya selengkapnya di warantindonesia.co.id. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya ya, smart people untuk hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengasih menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Smart ID, easy, quick, smart.